Oke, apa kabar teman-teman? Di channel kali ini kita akan membahas seputar yang seram-seram seperti hantu ya. Apa sih hantu sebenarnya itu ya? Arti hantu sebenarnya ya. Kan banyak orang cuma hantu-hantu, tapi hantu sendiri itu apa? Nah, kita nanti akan nanya kepada narasumbernya. Cuma ini nggak mau masuk frame ya narasumbernya, sama nggak mau disebut namanya. Langsung saja. Ini gimana Bang? Pengertian hantu sendiri itu sebenarnya apa sih menurut Abang ya, dari Abang sendiri ini ya. Ya, menurut Abang hantu itu sama seperti ilmu dunia, ilmu teorinya Einstein. Hantu itu energi saat manusia meninggal, tapi menurut dia meninggal energi itu berbentuk panas yang melubah bertransformasi dari tubuh manusia ke lingkungannya menurut Einstein dan ilmu pengetahuan. Jadi energi. Hantu itu energi ya berarti ya. Jadi energi itu kalau menurut Abang itu sifat manusia hidup. Nah, energi itu ada dua. Ya. Energi baik, positif sama negatif. Ya. Malah, kecewa, khawatir, dendam itu. Nah, itu yang disebut hantu kalau menurut Abang. Saat orang udah meninggal, saat meninggalnya ada dendamnya, ada apa, nah dia berenergi. Nah, menurut ilmu dunia itu energi panas yang entah keluar dari sekelilingnya saat dia meninggal. Nah, berarti yang membuat dia nggak bisa pulang atau bergantayangan itu gara-gara itu ada rasa dendam, kecewa, kayak semacam gitu-gitu ya. Iya. Ibaratnya kayak keinginan yang belum tersampaikan. Tidak tersampaikan saat dia waktu hidup. Nah, itu yang menurut Abang itu hantu. Tapi kalau menurut Einstein, energi panas yang keluar saat orang meninggal. Oh, energi panas. Kayak yang ada alatnya kan itu ya, alatnya. yang lampu merah, lampu hijau apa itu namanya EMF metal. Itu dari volume 10 min 3 sampai 10 min 5 itu frekuensi panas itu ada hantunya. Nah, itu disebut hantu karena menurut orang ilmuwan ya. Ilmuwan. Tapi kalau orang Indonesia kan energi itu dimasukin ke botol. Oh, botol, kendi gitu. Tapi hantu itu bisa bunuh orang nggak sih? Kan dia bisa gerakin benda tuh. Nah, yang itu kiri balik ke kanan lagi. ini. Dibilang energi itu semakin energi semakin kuat, ya. Berarti konsentrasi dan keinginan tadi semakin kuat, mungkin aja bisa energi hantu itu tadi, frekuensi tadi menyentuh benda mati apapun. Balik lagi, si yang mati tadi punya keinginan kuat nggak terhadap benda atau orang yang mau disentuh tadi. Jadi balik lagi ke orang yang meninggal itu ya. Jadi spirit orang yang meninggal tadi. Itu berarti nggak semuanya ya. Nggak semuanya ya. Cuma hal tertentu. Orang yang tertentu gitu. Sama orang yang hidup itu bisa ngelihat hantu saat frekuensi energi sama suasana hatinya seperti sifat hantu tadi. Contohnya misalnya manusia hidup yang lagi malah terus gitu. Malah tidak bisa dikontrol, tubuhnya lagi nggak bisa terkontrol juga, dia bisa ngelihat hantu yang lagi hantu yang berenergi malah juga. Kayak contohnya ini lagi down nih beratnya lah ya, lagi stres contohnya stres karena malah apa kecapean. Nah, ditambah punya kekhawatiran dan ketakutan, dendaman. Ketakutan juga termasuk. Iya, sifat-sifat negatif manusia lah. Oh gitu. Itu secara tidak langsung dia sama frekuensinya, makanya dia bisa melihat hantu. Tapi bagi orang yang bisa terkontrol, logikanya masing main menimbang berpikir
logikanya masing main pasti nggak bisa, walaupun dia ada di sifat malah dan emosi ya. Nah saat itu karena frekuensinya Gini bang, berarti kalau kayak anak indigo itu gimana? Dia bisa mengontrol gitu, mengontrol rasa cemas, rasa ini gitu. iya, anak indigo itu sebenarnya dia punya punya bawaan dari lahir, bisa mengontrol emosinya. Gitu. Jadi dia bisa ada keadaan emosi malah, tapi dia nggak ada di emosi itu, tapi dia bisa mengontrol. Mungkin kemenangan dia lahir seperti itu, makanya dia bisa ngelihat orang-orang, sifat-sifat, energi-energi yang ada di frekuensi itu. Makanya dia bisa ngelihat dan bisa mematikannya. Bedanya sama orang biasa. Itu bisa. Mungkin yang udah terlatih kali ya, yang bisa mematikan, bisa lihat, bisa enggak gitu ya. Makanya orang indigo itu juga ada yang terlatih, ada yang enggak juga. Oh iya. Tapi kalau manusia umumnya biasanya enggak, lagi down, badannya capean, suasana hati juga ada di frekuensi yang sama dengan hantunya itu, makanya dia bisa ngelihat. Tapi apakah indigo itu sebuah karunia apa malah sebuah apa ya? Kan lihat hantu nih, aduh, tiap hari lihat hantu. Bisa dilihat dari dua sisi juga jadinya. Oh gitu. Kalau dia bisa ngendali dan bermanfaat untuk orang lain itu karunia. Tapi kalau dia tidak bisa ngendali, malah membuat masalah untuk dia. Kecapean kali ya. Iya. Sering serem-serem lihat yang serem-serem ya. Jadi stres hidupnya. Jadi stres ya benar. Soalnya lihat yang serem-serem. Tapi ternyata jadi indigo itu kalau di logikain itu bisa dipelajarin ternyata. Kalau kita mau mengendali tadi emosinya tadi. Makanya kan ada yang bisa melihat hantu indigo dan orang biasa juga. Iya. Tapi yang belajaran yang dibilang dibukain mata. Oh, mata batin gitu ya. Nah, gini Bang. Tadi kan Abang dikatakan hantu bisa menyentuh benda. Nah, itu caranya dia menyentuh bendanya sendiri itu gimana tuh? Apakah dia pakai kekuatan yang gimana gitu? Energinya apa gimana? Kalau hantu menyentuh benda di dunia ini, dia kan ada di dunia astral, berarti astralnya itu mengkonsentrasi ke dunia benda ini, ya kan? Dunia ini maksudnya. Berarti kan dia harus punya keinginan, kemauan, konsentrasi yang kuat, ya. Berarti kan energi dia, spirit dia kan harus terfokus pada suatu yang mau disentuh, keinginan tadi. Nah itu, makanya setiap dia menginginkan sesuatu yang dia sentuh atau dia berkomunikasi sama orang yang ada di dunia ini, dia perlu energi yang banyak. Apalagi orang yang disentuh manusianya nggak mau satu frekuensi juga. Oh itu lebih banyak lagi energi yang dikeluarin. Sama seperti kita mau ngelihat hantu. Kita ada di dunia ini, masuk ke dunia astralnya dia. Hantu kan dunia astral, mental. Astral yang masing kelihatan seperti, makanya dunia hantu ya seperti kayak dunia ini, kayak tapi itu lebih ke sifat. Oh, kalau hantu bukan karakter. Jadi sifat kalau di dalam ilmu psikologi. Nah itu kan perlu effort yang berat juga orang dunia yang bawah ngelihat dunia astral tadi. Orang mau ngelihat hantu sampai lemas, sampai apanya, sama hantu juga ngelihat kita atau menyentuh kitanya dengan effort yang besar juga. Oh gitu. Dia energi semakin kekulas karena keinginannya berarti yang intinya kuat. Keinginan sama kemauan. Nah, energi sendiri itu gimana? Bentuk cahaya apa gimana tuh? Energi itu ada bertahap juga, ada yang rata-rata kayak cahaya, tapi kalau hantu pasti cahayanya kayak asap rokok tapi bercahaya. Oh gitu. Kayak
Nah itu sifatnya pasti sifat yang manusia tadi, positif negatif tadi. Nah ini Bang, kenapa saat ada kan hantu yang pocong, kuntilanak, gendruwo, nah itu apakah gimana tuh? Kok dia bisa jadi kayak gitu maksudnya loh? Balik lagi ke energi. Ha. Kalau di dalam manusia namanya sifat, karakter, suasana hati lah. Nah itu yang membuat ada jenis-jenis tadi. Ada kemalahan, selakah, dendam. Nah itu pasti ada hantu-hantunya itu. Misalnya kalau kita dendaman, hantunya pasti apa? Kuntilanak. Pokoknya iya, itu sesuai dengan sifat-sifatnya Pas saat karakter manusianya. Pas saat dia mati apa pas kehidupan dia? Saat kehidupan itu dia tidak bisa keluar dari karakter dan sifat itu dan ke bawah sampai dia menembuskan napas terakhir. Energi itu menjadi suatu sosok. Oh, sosok. Namanya hantu. Hantu. Kata orang, kata ilmu pengetahuan namanya energi panas. Itu. Berarti yang menjadikan ada kuntilanak, pocong, gendruwo. Itu karakter, sifat. Jadi kita lihat aja sifat manusia ada berapa. Pasti hantunya segitu. Nah, sifat manusia sendiri itu ada berapa sih sebenarnya? Sifat manusia sendiri sebenarnya sih kalau dibilang itu sifatnya bisa 1000, bisa 100, bisa. Tapi yang paling kalau disederhanain, ya, itu 3 sederhana, disederhanain ya, kemalahan, keserakahan, sama nafsu. Udah 3. Nafsunya maksudnya itu Nafsu. Nah itu makanya bisa 1000. Nafsu bisa macam-macam. Keserakahan bisa macam-macam. Iya. Nah berarti hantunya bisa macam-macam juga kan? Gitu. Tapi kalau di garis basahin 3. Berarti ibaratnya nafsu negatifnya lah. Nah, yang tapi udah nggak jadi manusia. Tapi yang udah nggak jadi manusia. Namanya dibilang hantu. Hantu. Padahal itu karakter dia saat dia hidup. Oke Bang. Berarti gini. Bagaimana caranya agar kita nggak jadi hantu atau saat arwahnya kita nggak gentayangan gitu gimana? Pas saat di kehidupan atau gimana tuh? Jadi kalau dilihat hantu itu energi negatif dari manusia yang nggak punya badan, berarti waktu kita hidup kita harus ngelola energi negatif itu jadi positif. Makanya ada agama dan ada kejernihan berpikir dalam emosi, kemalahan. Nah, dengan kita jadinya berpikir dan kepercayaan yang kita anut, apapun agamanya, itu yang membuat kita tidak menjadi hantu atau tidak melihat hantu, menjadi hantu atau waktu hidup melihat hantu, karena tidak berfrekuensi yang sama energinya. Caranya cuma itu, namanya mengendali diri kita, yang nggak tahu dengan menjernihkan pikiran, logikanya, dengan sains atau mempercayai sesuatu yang kita yakinin. Kalau kita punya pemikiran jernih, berarti tingkah laku moralitasnya bagus. Itu kita nggak bisa lihat hantu ya. Relatif untuk menjadi fokus, menjadi malahnya terkendali. Nah itu yang membuat one day saat kita meninggal kita tidak menjadi hantu. Energi yang negatif tadi, energi panas tadi, sebenarnya selalu 10 min 3, 10 min 5 tadi. Tapi apakah kita bertingkah laku baik kita bisa tidak melihat hantu, apa masih tetap bisa melihat hantu? Bisa melihat hantu juga saat kita tergoyangkan itu kebaikan kita itu tergoyangkan oleh sesuatu yang egois. Egois itu. Oh iya, tapi tetap ya walaupun saat kita ngedrop, walaupun kita melakukan kebaikan nih, ngedrop tetap aja. Saat kita drop, saat kita
lemah bisa ngelihat. Sama keinginan tadi, kalau keinginannya mau ya bisa juga bisa lihat. orang yang berenergi Sama positif. takut mungkin ya Bang? Iya, karena setiap orang punya rasa ketakutan juga. Nah saat itu tuh bisa ngelihat. Jadi balik lagi, logika dan kepercayaan yang kita anut itu yang membuat kita tidak melihat hantu dan tidak menjadi hantu. Berarti kesimpulannya kalau nggak mau jadi hantu atau arwah gentayangan tuh ini ya, mempunyai apa ya, kayak logika yang jernih atau ini moralitas yang baik lah ya. Terhadap manusia dan berinteraksi sama manusianya, makhluk hidup gitu. Makhluk hidupnya harus kita kendali, emosi terutama ya. Karena hantu rata-rata dia sifatnya emosi tadi. Makanya waktu hidup itu yang penting. Pas waktu hidup ya. Berarti selalu mempunyai pemikiran positif, yang negatif buang jauh-jauh. Oke? Jangan lupa like, subscribe, and comment, share kalau boleh. Ya boleh nanya apa nanti ya tentang hantu tapi ini. Tadi kan ini topiknya. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih ya Bang. Nanti kita next lanjut lagi. Oke, sampai jumpa.